Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 30 Januari, hari Minggu biasa pekan yang keempat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat bersama keluarga dan komunitas kita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggenapi janji keselamatanmu. Kami mohon, buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putramu itu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan dan kasih kami kepadanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung yang tinggi di tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa orang-orang sekampung Yesus terpesona oleh ketajaman khotbah yang begitu mengena. Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Apa yang dilakukan Yesus sebagai Al-Masih, seperti menolong orang miskin, menyembuhkan orang buta, membebaskan orang tawanan dan tertindas, semua perbuatan Yesus yang dilihat sebagai mujizat itu tidak diadakannya di Nazaret. Orang-orang Nazaret heran mengapa hal itu tidak dilakukan di tempat asalnya, di tempat tinggalnya.
Menghadapi keadaan itu, Yesus berkata, "Sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Kuasa dan kemampuannya untuk mengadakan mujizat tidak dilakukan di kalangan sesama penduduk Nazaret, tetapi di daerah sekitarnya. Sebagai contoh, Yesus menyebut Nabi Elia dan Elisa. Mereka itu bukan menolong orang-orang Israel bangsanya sendiri, tetapi justru orang-orang asing. Seorang janda dari Sarfat di Sidon dan Naaman dari Syria. Yang kedua-duanya ini adalah orang di luar daerah Israel. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia dan Elisa, Yesus sebagai nabi mengalami sendiri apa yang dikatakan atau yang diajarkan itu tidak diterima orang-orang Nazaret. Apalagi mereka tahu Yesus itu orang biasa, tidak lebih daripada anak Yusuf, seorang tukang kayu. Maka mereka mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf? Bagaimana mungkin kata-kata orang semacam itu dapat diterima? Maka Yesus ditolak. Yesus tidak dapat menyelenggarakan perbuatan dan karyanya yang agung itu bila ia menghadapi orang-orang yang sikapnya tertutup, curiga, bahkan tidak percaya kepadanya. Orang-orang Nazaret tidak mau meninggalkan sikap mereka yang posesif, sikap yang hanya akulah yang benar. Karena itu ketika Yesus menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Elisa, mereka sangat marah. Semua orang di rumah ibadat itu mengusir dia, bahkan ingin membunuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dikritik habis-habisan justru karena ia mau mengajak setiap orang membuka hati kepada orang-orang yang kecil. Kejujuran dan keterbukaan hatinya justru menghadapi perlawanan yang membawanya mati di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa punya suatu pandangan dan sikap hidup yang universal, yang menyeluruh itu tidak mudah, tidak gampang. Yesus ditolak karena ia menunjukkan kejiwaannya yang besar, kemurahan hatinya, khususnya kepada orang-orang pinggiran. Dan itulah kasih-Nya yang tidak berkesudahan yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Berhadapan dengan Yesus yang berjiwa besar itu, murah hati itu, dan berpandangan luas, kita mengakui bahwa kita sendiri seringkali bersikap egois, iri hati, keras hati. Bagaimana kita dapat sungguh-sungguh mengakui kebaikan dan kesucian Yesus kalau kita sendiri tidak mampu mengakui kelemahan diri kita? Saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang dialami oleh orang-orang Nazaret, kita pun sering kurang sadar bahwa kita ini punya kebutaan hati. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan itulah yang dialami Paulus akan kasih Tuhan yang tanpa batas, yang tak berkesudahan. Karena kasih-Nya itu sabar, kasih yang murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua juga dipanggil untuk menjadi nabi seperti Elia dan Elisa, dan terutama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta,
supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.